kamu nggak dengar? Saya belum ngomong lagi nih ya. Saya bikin PT itu saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? Ya sudah. Kamu dengerin kalau saya naik di Nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf Pagi, promosiin. Itu tujuan saya. Memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh. Sekarang saya boleh gantian? Nggak ada musuh. Terakhir sebelum Bunda turun. Udah pesan saya aja. Ya, pesan saya satu sama Bunda ya. Masih banyak umat-umatnya Bunda yang belum banyak kekurangan. Mending Bunda support dia. Jangan terlalu sibuk mengurus EDTV. Nggak perlu kau ngatur lah uang saya. Makanya Bunda juga jangan ya suka-suka Bunda, suka-suka aku juga dong. Bunda jangan ngatur-ngatur teman-teman saya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya udah ucapkan tujuan saya tuh apa. Udah selesai. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal. Tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi, ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu. Dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya teman-teman bagaimana Bunda Mila mengatakan bahwa dia mempersiapkan 2 miliar untuk memulangkan Edis, ya, dan juga tentunya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Edis lakukan selama ini. Dan Bunda Mila itu sempat viral kemarin ya teman-teman. Dan yang paling mengecewakan saat Bunda Mila kemarin naik ke room Yuli mengklarifikasi statement tentang 2 miliar tersebut. Jadi Bunda Mila mengatakan bahwa yang pertama, dia selama ini naik ke room-room ya diskusi lintas iman itu bukan sedang membela imannya. Bukan sedang berjihad, tapi sedang mencari followers, teman-teman. Ingin menambah followers untuk kepentingan bisnisnya. Dan ini sangat mengejutkan ya. Karena setahu saya, semua orang yang naik untuk berdiskusi, yang naik untuk membela imannya, itu semua niatnya lillahi ta'ala. Berjihad, membela agamanya. Walaupun kadang-kadang kita dapati ada aja ya, orang-orang yang menyimpang, ada aja orang-orang yang modusnya itu ternyata hanya mencari popularitas, ya hanya mencari sesuatu dan sebagainya gitu. Tapi biasanya ketahuan. Setelah sekian waktu ini ketahuan, rupanya cari perempuan. Rupanya ingin terkenal, ya supaya gampang ngapa-ngapain. Oh, rupanya ingin pinjam uang sama orang dan sebagainya. Tapi itu ujungnya biasa ketahuan. Sedangkan Bunda Mila itu dengan mulutnya sendiri, teman-teman. Dengan mulutnya sendiri mengakui bahwa memang dia hanya sekedar nyari followers. Dan ini mengejutkan kita gitu. Mengejutkan semua orang yang mendengar hal tersebut. Terus yang kedua, pernyataan Bunda Mila bahwa dia itu berteman dengan siapapun, termasuk dengan para penghujat-penghujat ini. Kita boleh berteman dengan orang dari agama apapun ya, karena kita saudara sebangsa, kita sama-sama umat manusia, nggak ada masalah. Begitu juga dengan dalam hukum Islam. Golongan kafir itu terbagi, ya. Golongan kafir itu sendiri juga terbagi-bagi, teman-teman.
umat muslim itu tidak ada masalah dengan orang-orang non-muslim ya, atau disebut kafir gitu. Tetapi ada kelompok-kelompoknya. Ada kafir harbi, ya, ada jimmi, mustaman. Jadi tergantung ini kafirnya apa dulu. Kan begitu. Kalau kita bicara Sofiatul, Edis, Saifuddin Ibrahim, itu jelas adalah kafir harbi, teman-teman. Kafir yang sudah jelas, ya, sudah terang benderang, dan wajib hukumnya untuk kita perangi, teman-teman. Wajib hukumnya untuk kita lawan. Karena mereka menghujat agama kita. Beda dengan orang-orang Kristen yang mungkin kita kenal di jalan, ya, di tempat kerja kita, teman nongkrong kita, gitu kan. Itu kafir yang nggak ada masalah dengan kita. Ya, mu'ahad. Kafir mu'ahad yang damai dengan kita, nggak ada masalah. Kan gitu. Ataupun kafir jimmi yang tinggal di wilayah muslim, yang mereka minoritas, tetapi ada kesepakatan perlindungan. Itu nggak ada masalah. Tapi kan kalau yang penghujat-penghujat ini udah jelas harbi, teman-teman. Para Polycarpus itu juga terbagi-bagi kan. Kayak contoh, kita ambil contoh lah, Samuel Sihaan, Herdi, ya itu bukan harbi. Mereka nggak menghujat agama Islam. Betul nggak? Mereka nggak menghujat, tapi yang menghujat ini gimana ceritanya kita jadi sahabat dia gitu. Ini agak membagongkan dan agak membingungkan, dan tentu saja ya, banyak orang yang kecewa dengan pernyataan Bunda Mila ini. Dan sekali lagi, teman-teman yang menilai lah ya, kalian, menurut kalian cocok nggak gitu? Bunda Mila mengeluarkan statement seperti itu di tempat room Kristen gitu. Menunjukkan kelemahan kalau kita bilang ya. Ini malah menunjukkan kelemahan kita, dan menjelaskan bahwa Anda itu tidak ada maksud untuk memerangi para penghujat Islam gitu. Bukankah kita selama ini berkoar-koar, kita ngomong ya, kita ini sedang berjihad. Tiba-tiba ngomongnya seperti ini. Dan ini cukup mengecewakan. Jujur ya, sangat mengecewakan. Oke, kita dengarkan dulu testimoni dari teman-teman tentunya ya. Saya bayarin, umpamanya ada jaminan garansi dia di Indonesia itu tidak akan diapa-apain, tidak akan ini sama masa, jaminan lawyernya untuk dia menghadap ke ke court itu, ke pengadilan. Terus jaminan umpama dia harus meringkuk, umpama dianggap bersalah. Kalau dia nggak bersalah dibebas kan? Kalau dianggap bersalah, seandainya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia masuk, dia kan pasti ada yang dinafkahi di Indonesia. Ya kan? Entah anaknya, entah keluarga, entah siapalah. Itu saya jamin. Saya bayar dia sebesar UMR. Selama berapa tahun pun dia, itu yang saya omongin. Tidak ada lain, tidak ada kurang. Wow, lanjut. Oke ya, teman-teman sudah dengar. Jadi ternyata 2 miliar tersebut bukan dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk memulangkan Edis ke Indonesia ya. Bukan seperti yang kebanyakan teman-teman pikirkan nih. Karena mungkin ada mispersepsi antara kita dengan Bunda Mila nih. Dan di kesempatan ini kita akan bahas masalah kesilapan tersebut, mispersepsi tersebut ya. Dan bersama kita juga sudah ada Kores yang notabene waktu Bunda Mila mengucap hal tersebut ada di TKP ya. Jadi kita flashback dulu teman-teman. Jadi kemarin itu Bunda Mila mengucapkan siap mengeluarkan dana 2 miliar untuk memulangkan Edis ke Indonesia. Oh, gua ada banget itu. Oke. Dan banyak sekali teman-teman muslim, ya, saudara-saudara muslim itu begitu antusias, begitu semangat mendengarkan kabar tersebut. Ya, banyak sekali yang begitu antusias, bahkan Rudi Iskariot itu jadi semangat gitu. Dia jadi begitu semangat karena dia pikir, wah, ternyata ada sultan. Ternyata luar biasa nih, dananya besar. Kan begitu. Dan hari ini kita mendapati kabar yang, ya mohon maaf ya, saya secara pribadi cukup kecewa gitu kan. Dari yang begitu antusias, begitu semangat, tiba-tiba kok jadi apa ini gitu ya. Apa ini? Saya nggak tahu apakah ini hanya saya doang, atau teman-teman yang lain juga merasakan yang sama gitu. Karena ada beberapa statement dari Bunda Mila yang menurut saya cukup membagongkan. Contohnya adalah dia mengatakan bahwa selama ini dia naik ke atas Komal itu cuman untuk menambah viewers ya, untuk supaya jualan dia atau usaha dia bisa lebih lancar. Dan dia dengan apologet Kristen itu tidak ada masalah.
ternyata adalah teman kan gitu. Ada ngomong Terus gitu yang dia. kedua, ya, terus yang kedua, Di room siapa? ya nanti dulu, Res, jangan kau potong-potong apa aja nih. Dipotong lah, Res. Ribet kali lu, ah. Ya, terus yang kedua adalah pernyataan bahwa kalau Edis nanti mau pulang ke Indonesia ya, kalau Edisnya mau teman-teman, artinya bukan usaha kita untuk memulangkan dia, tapi keinginan Edis sendiri yang mempertanggungjawabkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Kalau dia mau mempertanggungjawabkan dan pulang ke Indonesia, Bunda Mila siap menanggung keluarganya, ya, anak istrinya dengan budget, ya, dengan biaya sebesar UMR. Ya, jadi UMR disesuaikan dengan lokasi dia. Misalnya dia di Jakarta, maka UMR Jakarta akan diberikan kepada keluarganya selama Edis di penjara. Kan begitu, selama di penjara. Jadi misalnya dia masuk 2 tahun, maka UMR Jakarta dikeluarkan selama 2 tahun. Kita ambil gambaran misalnya 6 juta lah nantinya. Kalau sekarang kan 5-an. Mana tahu Edis pulangnya tahun depan di saat UMR Jakarta jadi 6 juta. 6 juta kali setahun, ya, kurang lebih 72 juta. Setahun 72 juta kali 2 tahun. 144 juta gitu ya. 144 juta masih belum sampai 10% gitu. Lo ngitung apa sih anjir? Ya, belum sampai 10% dari 2 miliar. Ini gimana nih ya? Tapi untuk reminder mungkin kita akan... Ngitung apa itu? Itulah, kau dengar dulu. Kau diam dulu lah, Kores, ah. Ya, kita coba dengarkan lagi ya, biar jangan teman-teman banyak yang nggak tahu juga, ya, biar jangan jadi fitnah. Mari kita dengarkan dulu, dan kita lihat sendiri ya pernyataan dari Bunda Mila tentunya, karena kita bukan channel Oten yang tidak pernah ngasih data. Oke, nih ya. Tiketnya saya bayarin, umpamanya ada jaminan garansi dia di Indonesia itu tidak akan diapa-apain, tidak akan ini sama masa jaminan lawyernya untuk dia menghadap ke ke court tuh, ke pengadilan. Terus jaminan umpama dia harus meringkuk, umpama dianggap bersalah. Kalau dia nggak bersalah dibebas kan? Kalau dianggap bersalah, seandainya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia masuk, dia kan pasti ada yang dinafkahi di Indonesia, ya kan? Entah anaknya, entah keluarga, entah siapalah. Itu saya jamin. Saya bayar dia sebesar UMR. Selama berapa tahun pun dia, itu yang saya omongin, tidak ada lain, tidak ada kurang. Saya ini cuma mau membantu. Tapi seandainya tidak kejadian, ya nggak apa-apa juga. Nggak rugi toh saya. Iya, maksudnya ini Bunda. Saya anggap kamu yang paling pintar di sini, orang berpendidikan. Nggak usahlah ikut-ikut. Oh, Bunda Mila mau ini. Aduh, nggak ada. Kerjaan saya, hidup saya di sini, keluarga saya lebih penting dari segala-galanya. Ya itu betul, Nah, betul Ibu. Nah kalau ini masukan dari saya, masukan sebentar Ibu. Jadi, Bunda juga dengar Yuli dong. Bunda nggak mau dengerin Sudah saya Yuli. jelaskan bahwa saya ini cuma mau membantu siapapun dari yang 4 dari berapapun. Nah, yang saya nggak akan tolong ini siapa? Itu yang di Belanda itu, si Jahanam itu, siapa namanya itu, si Megatetron itu. Saya tahu siapa dia. Orang susah, istri aja dia tidak mampu bayarin ke Belanda karena nggak punya sponsor dan nggak punya duit. Orang Yuli kalau tinggal di Amerika atau di luar negeri sendiri, tidak sama keluarga, itu cuma ada tiga poin kita sebutkan. Entah dia kabur karena korupsi, karena menghujat, karena apa, atau dia pergi visa turis dan anak keluarga ditinggal sampai sini, nanti dia kawin lagi. Kayak si Sofi nih, Sofi kan sendiri nih, keluarganya Indonesia. Nanti dia ketemu siapa, dia bisa kawin di sana. Nggak apa-apa juga. Itu menyatakan apa? Bahwa mereka nih hidup susah di Indonesia. Kalau mereka nih punya anak istri pasti dibawa. Tunggu dulu, saya nggak ngomongin kamu, enggak. Saya ngomongin si Jahanam di Belanda itu. Udah, Sofi, kau diem dulu. Jadi si Megatetron itu istrinya masih di kampung, nggak bisa dibiayai ke Gini loh Bu, negeri. gini loh Bunda Mila. Gini Bunda Mila, ini masukan dari Yulia. Mending Bunda Mila bantu saja. Sebentar Bu Sophia. Bunda Mila nggak usah terlalu sibuk mengganggu teman-teman yang sedang berapologet. Oh, Mending nggak ada Bunda mengganggu. sebentar. Tadi Bunda ngomong saya sudah dengar. Nggak usah. Bunda, nggak usah saya yang bilang. Saya orang Indonesia. Awalnya itu karena saya berteman sama si Saifuddin.
timbullah perbicaraan seperti itu. Nggak ada lain-lain, timbul tiba-tiba ini Sofi, oh begini ribut. Terus si Kudis ketakutan, mulai ngomong sama lo Yuli yang saya anggap baik, kok tiba-tiba sekarang jadi begini, kenapa? Ya karena Bunda mengganggu teman-teman saya. Siapa yang mengganggu itu siapa? Apa kata-kata saya yang mengganggu? Banyak kok Bunda, ancaman-ancaman Bunda itu dengan kesombongannya Bunda. Oh mau dicontohin? Banyak. Mana saya membantu teman-teman muslim? Nggak usah. Iya, kalau teman-teman muslim silakan. Sambalnya udah nggak ada. Sebagian jus udah Sambel. Jadi sambel. sebagian jus kurang layak apabila dibuat ngaji para santri. Dan harapan kami Kristen diganggu. Kalau saya naik komal, ada teman saya Kristen, contohnya si Bang Luga atau siapapun, saya tidak membedakan dia Kristen, Islam atau siapapun, itu saya sama ratakan. Kalau saya kasih 500, semua saya kasih 500, kecuali hostnya. Kalau si Yuli buka host, Yuli umpama saya kasih 1000, yang lain 500, wajar dong? Nggak usah, saya lagi dapat 1000. Udah. Ini maksudnya, ini fitinya ini saya simpan loh fiti Ibu di sini. Oh nggak apa-apa, ngapain? Itu nggak ada saya ngomongin. Maksudnya saya mengejek Yuli di situ. Saya bilang kan di situ, Yuli itu saya anggap orang yang paling pinter, yang paling beredukasi. Tapi kok sekarang begitu? Makanya saya bilang Yuli, ada saya ngomongin kamu bukannya begini? Ada? Nggak ada Yuli. Kamu dengar dari awal omongan saya tentang kamu. Kamu itu saya anggap orang yang paling pinter. Karena saya dengar kamu dosen. Saya anggap kamu yang orangnya paling waras untuk mengatasin orang-orang ini. Jadi jangan framing saya, oh Bunda Mila begini. Nggak ada saya mau mengorbankan hidup saya yang sekarang ini untuk orang-orang seperti mereka. Tidak Ya sudah. terjadi Yuli. Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli mantul Nggak juga ada Bunda saya keluar-keluar. Saya cuma menyaran, ini saya ada duit. Duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si Nggak tahu, saya nggak kenal. whatever lah namanya. I don't Saya care. nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan sama kamu sekarang ini. Kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu. Seandainya si Kudis, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah, Bu, nggak usah. Nggak usah Ibu buang-buang itu. Iya sudah. Masalah. Mending Bunda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah itu lebih baik daripada Bunda. Gampang. Ya sudah. Juga banyak. Do it. Kristen semua. Do it. Udah Yul, jangan ngomong kayak gitu. Nggak usah. Makanya jangan tergantung di mana kita hidup. Di Oke. mayoritas agama itu di situ yang paling susah. Sama di sini juga homeless Kristen semua, nggak ada orang Islam. Jadi nggak usah ngomong gitu. Islam yang susah di Indonesia wajar, nggak apa-apa. Tapi di sini di Brazil di mana siapa yang susah? Udah gitu aja. Oke, saya ngantuk, saya mau tidur ini. Udah, kamu bikin rekaman, bikin PT nih. Mau Bunda, pernyataan dari saya bukan tipikal seperti Bunda dan teman-temannya yang bikin fitih. Makanya saya bilang. Saya bikin, kamu nggak dengar? Saya belum ngomong lagi nih. Saya bikin PT itu saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? Ya sudah. Kamu dengerin kalau saya naik di nandar-nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf pagi, promosiin. Itu tujuan saya. Memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh. Sekarang saya boleh gantian? Nggak ada musuh. Terakhir sebelum Bunda turun. Udah saya aja. Tiketnya saya bayarin, umpamanya ada jaminan garansi dia di Indonesia itu tidak akan diapa-apain, tidak akan ini sama masa, jaminan lawyernya untuk dia menghadap ke ke court tuh ke pengadilan, terus jaminan umpama dia harus meringkuk, umpama dianggap bersalah, kalau dia nggak bersalah dia bebas kan, kalau dianggap bersalah seandainya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia masuk, dia kan pasti ada yang dinafkahi di Indonesia, ya kan, entah anaknya, entah keluarga, entah siapalah, itu saya jamin. Saya bayar dia sebesar UMR selama berapa tahun pun dia, itu yang saya omongin, tidak ada lain, tidak ada kurang. Saya ini cuma mau membantu, tapi seandainya tidak kejadian ya nggak apa-apa juga, nggak rugi toh saya. Itu maksudnya ini Bunda. Saya anggap kamu yang paling pinter di sini,
orang berpendidikan. Nggak usahlah ikut-ikut. Oh, Bunda Mila mau ini. Aduh, nggak ada. Kerjaan saya, hidup saya di sini, keluarga saya lebih penting dari segala-galanya. Ya Jangan itu ikut betul, orang. Nah, udah, betul maka Ibu. itu. Nah kalau ini masukan dari saya, masukan sebentar Ibu. Jadi, Bunda juga dengar sekarang Yuli saya jelaskan ya sama dong. Yuli. Bunda nggak mau dengerin Sudah Yuli. saya jelaskan bahwa saya ini cuma mau membantu siapapun dari yang 4 dari berapapun. Nah, yang saya nggak akan tolong ini siapa? Itu yang di Belanda itu, si Jahanam itu, siapa namanya itu, si Megatetron itu. Saya tahu siapa dia. Orang susah, istri aja dia tidak mampu bayarin ke Belanda karena nggak punya sponsor dan nggak punya duit. Orang Yuli kalau tinggal di Amerika atau di luar negeri sendiri, tidak sama keluarga, itu cuma ada tiga poin kita sebutkan. Entah dia kabur karena korupsi, karena menghujat, karena apa, atau dia pergi visa turis dan anak keluarga ditinggal sampai sini, nanti dia kawin lagi. Kayak si Sofi nih, Sofi kan sendiri nih, keluarganya Indonesia. Nanti dia ketemu siapa, dia bisa kawin di sana. Nggak apa-apa juga. Itu menyatakan apa? Bahwa mereka nih hidup susah di Indonesia. Kalau mereka nih punya anak istri pasti dibawa. Tunggu dulu, saya nggak ngomongin kamu, enggak. Saya ngomongin si Jahanam di Belanda itu. Udah, Sofi, kau diam dulu. Jadi si siapa namanya? Megatetron itu istrinya masih di kampung, nggak bisa dibiayai ke Gini loh Bu, gini loh Bunda Mila. Gini Bunda Mila, ini masukan dari Yulia. Mending Bunda Mila bantu saja. Sebentar Bu Sophia. Bunda Mila nggak usah terlalu sibuk mengganggu teman-teman yang sedang berapologet. Oh, Mending Bunda mengganggu. Sebentar, tadi Bunda ngomong saya sudah dengar. Nggak usah, Bunda, nggak usah saya yang bilang. Saya orang Indonesia. Awalnya itu karena saya berteman sama si Saifuddin. Timbullah perbicaraan sama itu. Nggak ada lain-lain. Timbul tiba-tiba ini Sofi, oh begini ribut. Terus si Kudis ketakutan. Mulai ngomong sama Yuli yang saya anggap baik. Kok tiba-tiba sekarang jadi begini? Kenapa? Ya karena Bunda mengganggu teman-teman saya. Siapa yang mengganggu itu siapa? Apa kata-kata saya yang mengganggu? Banyak kok Bunda, ancaman-ancaman Bunda itu dengan kesombongannya Bunda. Oh mau dicontohin banyak. Mana saya membantu teman-teman Muslim? Nggak usah. Walaupun Kristen. Iya, kalau teman-teman Muslim silakan. Kristen diganggu. Kalau saya naik Komal, ada teman saya Kristen, contohnya si Bang Luga atau siapapun, saya tidak membedakan dia Kristen, Islam atau siapapun, itu saya sama ratakan. Kalau saya kasih 500, semua saya kasih 500, kecuali hostnya. Kalau si Yuli buka host, Yuli umpama saya kasih 1000, yang lain 500, wajar dong? Nggak usah, saya lagi dapat 1000. Udah. Ini maksudnya, ini fitnya ini saya simpan loh fit Ibu di sini. Oh nggak apa-apa, ngapain? Itu nggak ada saya ngomongin. Maksudnya saya mengejek Yuli di situ. Saya bilang kan di situ, Yuli itu saya anggap orang yang paling pinter, yang paling beredukasi. Tapi kok sekarang begitu? Makanya saya bilang Yuli, ada saya ngomongin kamu begannya begini? Ada? Nggak ada Yuli. Kamu dengar dari awal omongan saya tentang kamu. Kamu itu saya anggap orang yang paling pintar karena saya dengar kamu dosen. Saya anggap kamu yang orangnya paling waras untuk mengatasin orang-orang ini. Jadi jangan framing saya, oh Bunda Mila begini. Nggak ada saya mau mengorbankan hidup saya yang sekarang ini untuk orang-orang seperti mereka. Tidak ya akan sudah terjadi Yuli. Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli mantap juga Bunda keluar-keluar. Saya cuma menyaran, ini saya ada duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok si siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si Eskario, whatever lah namanya. Saya nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan sama kamu sekarang ini, kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu. Seandainya si Kudis, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah Bu, nggak usah Ibu buang-buang itu. Iya sudah. Mending Bunda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah, itu lebih baik daripada Bunda. Ya sudah. Juga banyak Kristen semua. Udah Yul, jangan ngomong kayak gitu, nggak usah. Makanya kita jangan posting di mana kita hidup. Di mayoritas agama itu di situ yang paling susah. Sama di sini juga homeless Kristen semua, nggak ada orang Islam. Jadi nggak usah ngomong gitu. Islam yang susah di Indonesia wajar, nggak apa-apa. Tapi di sini di Brazil di mana siapa yang susah?
Udah gitu aja. Oke, saya ngantuk, saya mau tidur ini. Udah, kamu bikin rekaman, bikin PT ini. Mau Bunda, pernyataan dari saya bukan tipikal seperti Bunda dan teman-temannya yang bikin-bikin VT. Makanya saya bilang, saya bikin, kamu nggak dengar? Saya belum ngomong lagi nih ya. Saya Iya, bikin silakan. PT itu saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya Iya. cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? ya sudah. Kamu Kalau dengerin, kalau saya naik di nandar-nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf Pagi Baik. Promosiin. Itu tujuan saya. Memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh. sekarang saya boleh gantian. Nggak ada musuh. Terakhir sebelum Bunda turun, Udah, pesan saya itu aja. ya, pesan saya satu sama Bunda ya, masih banyak umat-umatnya Bunda yang belum banyak kekurangan, mending Bunda support dia, jangan terlalu sibuk mengurus edit TV. Nggak perlu kau ngatur lah uang saya. Makanya Bunda juga jangan, ya suka-suka Bunda, suka-suka aku juga dong. Bunda jangan ngatur-ngatur udah. teman-teman saya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya udah ucapkan tujuan saya tuh apa. Udah selesai. Ya udah. Jadi mau diambil positif silakan. Kalau nggak mau diambil positif, dibikin negatif ya nggak apa-apa juga. Ya, udah saya juga nggak mau lanjut sama Bunda. Udah silakan Bunda kalau Iya, mau iya. istirahat. Iya, saya udah malam ini, udah jam 11 ini. Besok mau kerjanya, ada kerjaan. Oke? Kenapa tiba-tiba Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke ya, jadi teman-teman ada dengar, nah ini salah satu statement yang menurut saya sangat mengecewakan ya, secara pribadi. Ya, kalau kalian punya pandangan yang beda, silakan ya. Tapi satu hal yang cukup mengagetkan, yang pertama... Itu AI! Ya, semua Polikardus yang ada di sebelah, itu adalah teman. Ya, jadi mau Saipudin, mau Edis, Sofiatul, ya, yang jelas-jelas adalah penghujat Islam. Bagi Bunda Mila itu adalah teman ya. Walaupun mereka penghujat Islam, Bunda Mila tetap anggap itu teman, dan Bunda Mila tidak akan pertaruhkan hidup nyaman dia di Amerika untuk merecokin mereka, untuk mengurusi mereka. Karena hidup nyaman dia jauh lebih berharga dibandingkan memerangi para penghujat Islam ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga sudah dengar ya, bahwa tujuan Bunda Mila naik ke Komal-Komal itu adalah untuk menaikkan jumlah followersnya demi kepentingan bisnisnya, kepentingan usahanya. Jadi bukan sedang berjihad, bukan sedang melawan para penghujat Islam ya. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Jadi yang ngomong bukan kami, bukan orang lain, tapi Bunda Mila sendiri yang mengakui bahwa memang tujuan dia hanyalah mencari followers ya, mencari followers dan untuk keperluan bisnisnya. Oke, saya ingin tanya pendapat teman-teman karena saya sendiri sebenarnya kecewa, tapi apakah teman-teman yang lain ya, menurut kalian ini hal yang lumrah, hal yang biasa? Ya, silakan, mungkin kita mulai dari Kores dulu yang notabene ada di TKP tuh saat Bunda Mila mengucapkan 2 miliar tersebut. Silakan. Tadi video yang lu puter itu AI. Gak mungkin Bunda Mila, ahlus sodakoh yang paling konsisten dan komit, memakan ludahnya sendiri. Bahkan di musuhnya Islam. Gak mungkin itu, Jul. Itu AI.
Fix AI. Aku Oke. ada yang aku tunjukkan. Oke, jadi dari Kores, karena menurut Kores ini AI, jadi tidak mungkin ya seorang Bunda Mila yang selama ini jadi donatur Kores juga ya? Karena dia Ya. bilang sering membantu apologet Islam nih. Per 6 jam, per 6 jam. Oh, jadi per 6 Sering jam. dapat donat gua. Oke, jadi Kores sering dibantu, jadi dia tidak percaya hal ini ya, ini AI. Oke, kita lanjut ke Bunda Nora kalau gitu, silakan. Oke, saya putar nih ya. Kalau saya yang bawa dia pulang, saya harus bertanggung jawab keselamatannya. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Woi. Yang saya pedulikan adalah Islam itu kuat. Saya membawa nama seorang muslimah, seorang muslim. Apa yang si Dio pikirkan nggak akan nyampe. Dia mulai kecil suaranya. Kecil. Jadi kalau nggak ngerti, nggak usah berasumsi, nggak usah. Poinnya ini yang mau saya tunjukkan nih, dengar. Kalau saya yang bawa dia pulang, saya harus bertanggung jawab keselamatannya. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Yang saya pedulikan adalah Islam itu kuat. Dia harus bertanggung jawab membawa itu pulang si penghujat. Dia tidak peduli apa yang kita pikirkan. Dia mau menunjukkan Islam itu kuat. Kuat apa? Nggak usah Biayai melebar, Kak Nora. Pandangan Kak Nora ya, sesuai dengan yang kutanyain aja. Ya, pandangan Kak Nora sendiri ya, karena yang kita bahas itu adalah pernyataan bahwa semua Polycardos atau apologet Kristen yang notabene juga isinya itu penghujat-penghujat Islam, menurut Bunda Mila itu adalah teman, ya. Terus yang kedua, bahwa dia naik ke room-room selama ini tidak lebih daripada bisnis, ya. Jadi bukan lillahi ta'ala, bukan sedang berjihad, bukan sedang berjuang untuk agama. Ya, mungkin silakan tanggapan Kak Nora. Begini ya, sebelum pun dia masuk ke dunia debat, saya nggak tahu kapan dia mulai masuk, saya nggak tahu. Intinya pada waktu saya, Bang Zuma Unirifa dilaporkan, saya belum pernah mengenal nama Mila. Ya, tiba-tiba dia datang, masuk, minta follow, bla 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 bla, saya tidak tahu lah. Nah, poinnya itu, yang kita tahu si E di sini sudah DPO, Taipudin DPO, karena hujatan mereka kepada Islam sangat mengerikan. Terus mau menjamin hidup anak istri. Hey, saudara-saudara kita yang muslim banyak yang susah. Itu aja dijamin. Gak usah sok kali lah. Saya bukannya apa ya. Saya tahu mungkin kak kita semua ini miskin di mata dia. Karena dia di Amrik sana. Cuman lucu aja. Mau menjamin kehidupan penghujat yang mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks sedunia. Kan gila. Gitu loh. Lanjut. Oh, jadi Nora ini karena hidupnya nggak dijamin, malah edisi yang dijamin agak keberatan gitu. Bukan soal itu. Tidak Bukan perlu soal pakai uang dia saya makan. Siap. Oke, kita lanjut ke Ustadz Dio. Ya, mungkin silakan tanggapan Ustadz Dio. Oh, nyebut nama dinas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pribadi gini teman-teman. Dari awal apa? Kenapa? Ada suara nggak? Cek. Makan bang. Mana Bagus. moderatornya ini? Ini direkam nggak ini, Bang Jul? Mau direkam terserah lah, bikin saja. Mau diposting ini, bukan direkam lagi ini. Ya, jadi begini teman-teman. Aku pribadi sebenarnya sudah mendapatkan laporan-laporan dan apa segala macam sepak terjang Bunda Mila ya. Cuman kalau yang sifatnya pribadi itu aku masih bisa mentolerir ya, atau masih bisa memberikan uzur atau apapun itu. Tapi yang aku nggak bisa tolerir itu ketika si Bunda Mila ini memusuhi atau membenci syariat poligami. Dan itu terbukti dengan rekaman-rekaman koar-koar, kemudian gerilya ke teman-teman untuk memusuhi Ustadz Muhammad Hanafi yang notabene adalah pemateri di API Jabodetabek di pagi hari, khususnya di Komal Jabo. Nah itu aku nggak bisa terima itu. Apalagi ada intervensi untuk ngatur-ngatur supaya
API Jabodetabek tidak memakai lagi Ustadz Muhammad Hanafi. Nah ini benar-benar menyinggung saya pribadi. Gini. Kita fokuskan kepada statement di room Yuli aja gitu, jangan dibawa ke dulu ada apa dan bla 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 ya. Kita nggak mau bahas yang gituan. Oke. Tunggu dulu. Tadi Ustadz Jo bilang ini menarik gitu, nggak perlu dibahas ya. Kita harus tahu ini. Iya, nanti jadinya terlalu melebar gitu. Oh, oke. Yang soal 2M itu aja dulu Bang Dio, yang tadi yang di grup itu, udah itu aja. Yang dia katakan apa orang-orang psikoris ini semua. Lanjut. Ya kalau aku dimintai tanggapan ya aku tentang Bunda Mila ya itu tanggapanku terstruktur dan harus kuceritakan kronologinya. Tapi kalau Bang Jul nggak mau aku bicarakan itu, oke nggak apa-apa. Aku simpulkan aja ketika seseorang mengatakan dia akan mengeluarkan 2M itu untuk mengulangkan edis dalam arti, apalagi kemarin ada video tersebar ya dari Bang Wan, kemudian ini kan membuat sebuah ancaman terhadap edis dan segala macamnya, terus dia katakan pulang nanti kita habis ini ke Tarim dan segala macamnya. Artinya 2M itu dijanjikan untuk memberantas penghujat. Itu di Qomal Muslim. Di Qomal kafir beda lagi. Dan ini mengingatkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun." Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Aku tidak menuduh siapa-siapa ya dalam hal ini, tapi itu fakta nyata. Ketika Bunda Mila mengatakan, saya ini naik Qomal bukan untuk apa-apa, tapi untuk menaikkan followers. Allahu Akbar. Kemarin katanya mau bela Islam, sekarang katanya mau naikkan followers. Ini yang mana yang benar? Ini yang mana benar? Coba kawan-kawan silahkanlah menilai sendiri. Silahkan nilai sendiri. Orang-orang yang seperti ini seperti apa sih modelnya? Ketika datang ke Qomal Muslim, dibilangnya bela Islam. Ketika datang ke Qomal kafir, oh enggak, 2 miliar itu bukan untuk bla bla bla. Ingin membiayai keluarga si penghujat. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Si Edis itu menghujat agama kita. Si Edis itu menghujat Islam, teman-teman. Menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Islam. Terus tiba-tiba saya mau biayai keluarganya, nanti kalau dia masuk. Allahu Akbar. Kalian baca itu surah Al-Baqarah ayat 76 itu. Baca itu, baca. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang apa? Kami pun telah beriman. Tapi apabila mereka berada sesama mereka, lalu mereka bilang apa? Apakah kamu atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum? Apakah kalian menceritakan kepada mereka, kepada orang-orang beriman itu, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu ta'qilun, mengerti? Makanya aku udah ingatkan teman-teman, jangan kalian itu gampang ngomong orang, woi munafik, woi kafir, woi fasik. Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh itu. Hati-hati. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa ruddat alaihi. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, masuk dalamnya wahai fasik, wahai munafik dan seterusnya, maka statement ini, vonis ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Wa illa fa in kana kama qala, kalau benar apa yang diucapkan maka seperti itu. Wa illa ruji'at ilaih, akan kembali kepadanya teman-teman. Sekarang kalian lihat buktinya. Aku tidak tahu lah ya kalau ada yang bilang itu AI dan segala macamnya. Kalau aku pribadi sih aku yakin itu bukan AI. Itu real itu. Oke. Tapi bisa jadi gini juga. Ada statement yang secara tidak langsung bisa dianggap sebagai pengancaman. Dan ini posisinya Amerika.
salah-salah Bunda Mila bisa dilaporkan mengancam Edi Sofiatul atau Saipudin gitu, yang notabene sudah dapat asilum gitu. Dan itu akan jadi bumerang buat Bunda Mila, dan salah-salah ya dia bisa kena gitu di Amerika. Jadi Bunda Mila kan ngomong gitu, sangat nggak mungkin lah dia pertaruhkan hidup dia yang sudah settle, sudah nyaman di Amerika gitu kan. Dan ini kan bahaya gitu untuk hidup dia gitu. Ya bisa jadi statement itu supaya aman gitu. Bisa jadi ke situ. Kalau aku begini Bang Jul ya, kalau aku melihat ini karena kemarin kan ada polisi Amerika tuh yang merespon tuh videonya, dan saya rasa itu sudah tersebar kemana-mana, dan orang-orang Kristen pun mungkin sudah sepakat untuk memburu atau mencari dia, atau mungkin kepepet kebelet, akhirnya dia mengeluarkan statement seperti di video yang kita nonton tadi. Bisa jadi, kita kan nggak tahu. Namanya juga orang tinggal di negeri kafir. Coba mau lihat dong videonya polisi Amerika. Oh, ada. Nanti Res jangan dilebar-lebarin dulu. Ya mungkin aku lanjut. Di sini ada Kak Sarah. Mungkin silakan tanggapan Kak Sarah. Oh, ini korban ini. Nggak ada nggak korban di sini. Kita bahasnya adalah bagaimana tanggapan dari teman-teman ya, melihat ya. Ribet banget sih Polres. Ya, Bunda Mila yang kemarin begitu menggebu-gebu, begitu luar biasa gironya gitu kan, bahkan membuat kita kagum gitu. Siap mengeluarkan sampai 2 miliar demi membela agama gitu. Tiba-tiba kok jadi seperti ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua ada berapa ratus juta Jul? 600 juta penonton. Ada sekitar Jawabannya 800. silahkan dibuka mushafnya masing-masing. Ada surat namanya surat Al-Munafikun. Baca ayat 3 dan 4. Shadaqallahul azim. Tafadhal. Aku aja yang baca ya. Ya, baca. Ya Ustadz. Surat Al-Munafikun ayat 3 dan 4. Ya. Ini yang kesurupan langsung tiba-tiba langsung kejang-kejang, ini kita nggak tanggung jawab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ayat 1-3 Al-Munafikun. 4 ayat 4-nya Bang. Ayat 4-nya Bang. Oh ya. Bagaimana mereka kalau mereka berbicara itu seperti apa? Sebentar Bang Dio. Tadi ayat 1 idza ja'akal munafiqun, ketika datang orang-orang munafik, wa qalu nashhadu, dan mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, annaka Rasulullah. Mereka bersaksi loh, orang munafik itu mereka bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Tapi mereka bohong. Wahum kadzibun, dan mereka bohong. Betul nggak Bang Dio artinya seperti itu? Yes. Silakan lanjut ayat keempat Bang Dio. Ayat keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Silakan Bang Dio, artinya tampilan orang munafik itu seperti apa? Menakjubkan, kata-katanya membius, manis, dan mereka tampilannya seperti kayu yang bersandar. Bang Dio jelaskan lebih lanjut, silakan. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya ini sebenarnya ciri-ciri. Tapi
Kalau aku pribadi, kita hanya menilai dari sisi perbuatan. Dari sisi perbuatan, dan itu sudah kita sudah lihat ya. Ada hal yang seperti itu kita dapatkan. Ngomong di sana A, ngomong di sini B. Ngomong di sini B, ngomong di sana A. Jadi itu peringatan untuk kita, teman-teman. Oke. Tapi sini ya, aku coba tanya kepada teman-teman nih. Kan kita tahu, apapun ceritanya, Bunda Mila itu tinggal di daerah Amerika, yang tadi dibilang negara nonis atau kafir, di mana dia itu ya bisa dibilang double minoritas ya. Udah suku atau rasnya Indonesia, agamanya Islam gitu. Jadi double minoritas. Dan kita tahu Amerika itu negara yang rasis gitu, sangat rasis malah ya. Walaupun banyak orang bilang, oh Amerika maju gitu. Tapi kalau kita bicara rasis, Amerika tuh salah satu yang paling rasis. Dan Bunda Mila itu juga mulai mendapatkan tekanan tentunya. Apalagi setelah viral pernyataan ya, 2 miliar tersebut. Terus ada ditambah bahwa akan mencari ini ya, membayar ini hitman gitu kan. Kan gitu. Dan ini sampai ditanggapi oleh beberapa orang-orang yang tinggal di Amerika. Mungkin kuputarin ya. Ini bahasa Inggris. So what's going on, guys? So currently, there's this guy named Edis Sidabuta. He's here in America, Southern California, as a matter of fact. Edis is currently on a pending asylum case. So what does Edis do? He's a Christian apologist. He is actually on TikTok. Every time he goes live, he debates with Muslim in Indonesia, in Indonesian language. He gets anywhere between 8 to 10,000 viewers. Yeah, he's pretty popular in Indonesia, guys. So what's going on with them? Groups of radical Muslim in Indonesia are trying to get Edis back to Indonesia, coming up with bogus accusation to get Edis back to Indonesia. They're asking the American government to basically deport him back to Indonesia. And Edis have received death threats. To be honest, man, to be honest, I'm looking for a special sniper to shoot Edis and Saifuddin die. Yes. Habis itu nyawa siapa tadi ngomong tadi itu? Niat. Kalau ini terjadi kenyataan benar-benar terrealisasi, habis itu kan tarim ya. If you're asking, what does it matter? The threat is in Indonesia. That lady that responded to that guy's comment, she's in Southern California. Unfortunately, guys, there are some Indonesian Muslims who live in America who feels the same way she does. And we don't know how many of them are here and are willing to commit the act. Now, why are they doing this? Well, it's simple, guys. Edis' ministry is pretty effective. Edis is causing Indonesian Muslim in Indonesia to start thinking, start questioning their faith. And plenty of them became a follower of Christ. So they want to stop him by any means necessary. So what am I asking? I'm asking for my brothers and sisters in Christ who are of American citizens to contact the American embassy in Jakarta to look into Edis' case and to protect him from these radical Muslims who are trying to get him back to Indonesia. Ya, jadi di Amerika sendiri ini juga sekarang jadi pembicaraan yang dibahas tentu saja Bunda Mila ya. Tadi dijelasin salah satu yang ikut ya dalam rencana tersebut, seorang perempuan yang tinggal di California gitu ya. Jadi itu mengacu kepada Bunda Mila, dan mungkin mulai banyak orang-orang diaspora Indonesia yang menghubungi Bunda Mila, dan Bunda Mila melihat bahwa ini kalau diteruskan akan sangat berdampak negatif untuk kehidupan dia. Salah-salah ya dia bisa kena serangan gitu ya. Apalagi ya sekali lagi dia minoritas di situ, apapun ceritanya. Oke, mungkin dari yang lain ada mau tanggapan? Mungkin Bang Jubaidah. Dan ini siapa yang naikin orang terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk saudara-saudara Muslim semua, dari sini kita harus banyak belajar, perbaiki niat kita. Dan satu hal tadi saya mau sampaikan,
haram hukumnya harta, darah, dan kehormatan sesama muslim. Di dalam hadis kursi dan di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan. Haram hukumnya harta, darah, dan kehormatan sesama muslim. Itu yang perlu kita garis bawahi. Makanya dari situ untuk saudara-saudara muslim yang telah berjuang, semangat terus. Jangan pernah surut. Dengan semangatlah. Untuk kawan-kawan, halo, hilang? To be continue. To be continue. Oke ya. Jadi sekali lagi ya, ini kita punya pendapat masing-masing dan di sini kita bukan sedang lagi ada perpecahan atau apapun, enggak teman-teman. Ini cuman opini pribadi bahwa kita cukup menyayangkan ada statement seperti itu gitu. Ya, ini yang kita sayangkan gitu. Apa ya? Kita ngerti gitu. Bunda Mila mungkin punya strateginya sendiri, atau yang kedua mungkin lagi dalam tekanan gitu kan. Itulah kenapa kita lebih suka itu mending jangan terlalu gembar-gembor daripada nanti endingnya nggak enak gitu. Ya, banyak orang itu yang dari dulu menjanjikan sesuatu, tapi endingnya nggak bisa melaksanakan. Dan itu ya jujur gitu, yang menanggung semua nantinya. Kalau kami dulu pakai istilah cebokin ya. Sama misalnya kayak Kores ini, bacot-bacot, saya akan begini, saya akan begitu gitu. Begitu Kores nggak bisa lakuin, yang ditanyain sama orang siapa? Ya kami gitu, ditanyain, itu Kores gimana sih, kok nggak beres kerjaannya gitu kan. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Oke, silakan dari yang lain. Mana ininya video polisi Amerika? Enggak, lanjut dulu, Bang Bayu silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih udah diberikan kesempatan. Di sini saya hanya ingin saya netral bang. Saya tidak ingin ini. Cuman saya ingin mengatakan mengenai dia ingin membiayai keluarganya, bisa jadi itu bagian dari strategi dia lah. Tapi masalahnya pertanyaan saya, sekuat apa sih Bunda Mila ini sehingga dia sanggup untuk memulangkan si Edis ini ke Indonesia? Sekuat apa sih harta Anda di sana? Power Anda itu sekuat apa? Dia nggak bilang akan memulangkan. Dia bilang kalau Edis pengen pulang, Edisnya yang pengen pulang. Lo gue mikirnya nyiduk loh. Gue mikirnya nyiduk loh. Kalian nggak dengar tadi dia bilang Edis pengen pulang, maka dia akan tanggung ya segala biaya dia ke coach, hidup anak istrinya. Gimana sih? Iya, sampai dia ingin mengatakan itu bahwa keamanannya juga dia harus jamin gitu loh. Sepower apa sih Anda itu? Gitu kan. Kalaupun Anda diberi bukan powernya. Kalaupun dia diberi powernya, masalahnya bukan ke powernya. Kalau powernya ada ya nggak masalah sih, dia pulangkan ya pulang gitu loh. Masalahnya begini ya, saudara-saudara kita nih kayak kita lah, dia kan masuk ke room-room diskusi, bukan room nyanyi, bukan room pargoy. Otomatis orang mengenal dia ini adanya di room diskusi lintas iman, yang dimana ada kita ini gitu loh. Room Nanda, room Yusupei, room yang lain yang ada Bang Zuma, room itu Faruk, siapapun dia pasti masuk ke room diskusi. Nah masalahnya sebentar dulu lah Kores, kau ini pengacau betul kadang, heran aku. Bunda Mila mau naik Mbak. Ya sebentar dulu, sebentar. Nah masalahnya ada statement beliau tuh yang memang mengecewakan siapa? Saudara-saudara kita yang ikut, yang ada di dunia debat lintas iman ini. Nah yang typing di bawah, stop, hey ini udah dibicarakan di apa, di ranah WA, di grup, tidak ada solusinya. Kenapa? Karena dia bukannya dipublish, gitu loh. Kalau dia tidak membuka dipublish, yang ngapain juga kita recok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, yang ini yang nurunin. Jangan ini ya, Nor, bukan gua ya, bukan gua. Gua lagi ngomong. Oke. Saya boleh izin masuk gak sebentar aja? Iya boleh, silakan masuk sebentar. Itu tadi yang video tadi itu yang polisi itu kelihatan banget AI-nya bang. Oh yang tadi video polisi itu? Abang bisa pastiin nggak itu video asli itu? Oh ya kecil, gua nggak bisa ini, nggak kelihatan polisinya itu bre. Itu dari lihat aja dari omongan sama mulutnya aja udah beda, dari grafiknya aja udah beda, itu AI banget itu bang.
Udah jelas AI banget itu. Itu AI banget. Ada kemungkinan itu AI, sekali lagi itu ada kemungkinan Jelas AI. Tapi banget itu AI yang bang. pasti ya. Tapi statement ini itu udah mulai viral di Amerika. Bahkan salah satu teman kita ya yang sudah sangat nggak pernah ikut debat lagi, ya yaitu Bu Josi, tiba-tiba nanya aku tadi, Jul, itu kenapa itu, dia bilang ya, siapa itu, dia bilang yang ngomong 2 miliar itu gitu. Jadi di Amerika bagi orang-orang Indonesia kabar ini cukup viral gitu dan membuat banyak orang penasaran ini siapa Bunda Mila ini gitu kan. Karena pasti banyak juga orang-orang Indonesia yang punya saudara atau kenalan di Amerika pasti akan tanya, lu tahu nggak si Mila ini siapa gitu. Banyak yang bakal nanya seperti itu. Jadi memang ini lagi viral di situ ya. Bahkan teman saya yang tinggalnya absu lingkungan yang nggak ada hubungan dengan mereka tiba-tiba tumben gitu nanya. Dan juga saya juga mau kalau saya tidak salah ya, masalah 2 miliar itu kalau saya nggak salah itu maksudnya itu si Edis ini diinin dulu bang, dibui dulu, baru nanti keluarganya baru diurus sama Bunda Mila, gitu maksudnya Bunda Mila, masalah 2 miliar itu. Jadi Edis ini dibui dulu, nanti keluarganya baru diurusin sama Bunda Mila, kalau saya tidak salah. Dibu itu dengan cara apa maksudnya? Nah itu saya juga nggak tahu kalau masalah itu. Jadi yang saya tahu, jadi si Edis ini harus dibui dulu. Bang, setahu saya itu urusan Interpol lah. Interpol nggak ngurusin. Ini kadang-kadang aku bingung ya. Jadi netizen, aku harap bisa lebih cerdas ini. Yang pertama, yang namanya penistaan agama itu tidak pernah diurusin sama Interpol. Karena Interpol tidak mengurusin yang namanya pembahasan agama. Ya itu sama dengan yang terjadi dengan Saifuddin maupun si Paul Jong ya. Saya ikut betul soalnya. Betul. Terus yang kedua ya posisinya Edis. Lalu, Bang Jul, gimana caranya mau dipulangin? Ya memang nggak ada caranya sih, bilang ada caranya. Kalau masalah itu masalah imigrasi bang. Lah itu dia. Betul. Jadi Edis itu bisa dipulangin kalau Amerika yang ngusir dia. Ya sekali lagi Indonesia tidak berdaya ngapa-ngapain yang bisa membuat Edis balik ke Indonesia kalau diusir sama Amerika. Tapi diusir sama Amerika pun Edis punya pilihan, mau ke Meksiko, mau ke Kanada, ya bahkan mungkin bisa gabung dengan Paul Jong di Eropa gitu. Apalagi dia pegang uang gitu. Kecuali dia nggak pegang uang mungkin lah ya, masih gampang gitu. Masalah dia juga pegang uang, punya banyak pendukung gitu. Ini yang bikin, harus kita akui agak susah.